Indonesian national team, maybe senior team, insyaallah. Kita tidak tahu guys, adakah Coach Nova ini bakal menjadi coach senior, I don't know, but we're gonna find it out. Assalamualaikum guys, welcome back to my channel Sobolagon #1 baby. Apa kabar kalian semua guys? Sebagai kita ke konten reaction dulu. Untuk hari ini kita reaction, memang banyak video, tapi guys hari ini adalah video pertama kali aku reaction salah satu pengamat bola sepak juga, Bung Harpa, Bung Bobinders, dan Bung Ropan, dan sekarang Tommy Deski. Ada lagi guys, aku nggak tahu guys berapa banyak pengamat bola sepak, tapi hari ini aku akan terus reaction guys untuk mencari info yang akurat dan berfakta, bukan provokasi ya. Kita mau channel ini, aku suka guys ingin tahu info, karena aku kena kembangkan info aku untuk mengetahui sepak bola Indonesia. Jangan komen rasis, no negatif, no racist people in my channel, okay? You gonna be blocked, okay? Let's go guys, Tommy Deski. Dan tajuk video ni guys, aku biasa lupa tajuk guys, terus dengan reaction. Tajuk video ni guys, Timnas Indonesia, Nova Arianto pelatih masa depan. Really? Coach Nova yang Timnas U16 itu pelatih Timnas masa depan? Maybe we gonna see this video. How we gonna explain? Okay, dengan kiraan 1, 2, 3 and play. Wow, Timnas Indonesia secara meyakinkan berhasil mengalahkan Vietnam dengan skor akhir 0-5 di turnamen Piala AFF U16. Gol Indonesia dicetak oleh Jahabi Goli di menit 45 plus perpanjangan waktu ke 1 menit. Asis dari Pandi Ahmad. Gol kedua lewat Dava Zaidan di menit 45 plus perpanjangan waktu ke 4 menit. Asis dari Jos Holong. Gol ketiga lewat Daniel Alfredo di menit 75. Gol keempat lewat Jahabi Goli lagi di menit 78, asis dari Mirja, dan gol penutup gol kelima Indonesia dicetak oleh Daniel Alfredo di menit 82, asis Mirja again. Sebelum lebih jauh, aku gak pernah bosan-bosannya untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini jangan lupa tekan tombol like-nya. Ya, dengan Indonesia berhasil mengalahkan Vietnam, memastikan Indonesia berada di urutan ketiga turnamen Piala AFF U16. Jika kita lihat penampilan Timnas Indonesia U16 di turnamen kali ini teman-teman, sangat amat mempesona. Akhirnya disayangkan Indonesia tidak bisa melaju ke partai final. Daripada itu tentu pelajaran bisa didapat oleh Timnas Indonesia sangat besar, khususnya pada saat Indonesia melawan Australia. Kesalahan-kesalahan dari pemain Timnas Indonesia, khususnya apa yang dilakukan oleh back dari Indonesia yang bernama Raihan yang mendapatkan kartu merah, itu merubah akhirnya konstelasi permainan Timnas Indonesia, dan Australia secara mudah dan meyakinkan bisa menghambat Indonesia lolos ke partai final, yang notabene dari sisi efektivitas teman-teman sepanjang turnamen AFF ini asuhan Coach Nova Arianto sangat-sangat beringas di depan gawang. Ya, dari sisi defensif pertahanan ini memang harus terus ditingkatkan, khususnya pada saat lawan-lawan menghadapi Indonesia. Caranya itu template banget bagaimana mengeksplos pertahanan Timnas Indonesia lewat sektor flank, sayap kiri, sayap kanan. Itu terus kan dilakukan, melakukan crossing, early crossing ataupun cutback. Australia melakukan hal tersebut, Vietnam melakukan hal tersebut, Singapura melakukan hal tersebut, Filipina melakukan hal tersebut, Laos melakukan hal tersebut. Di samping memang kesalahan-kesalahan pun menjadi opsi ataupun plan yang coba dimanfaatkan oleh lawan ketika menghadapi Indonesia. Kesalahan-kesalahan elementer, kesalahan komunikasi, ataupun renggangnya pertahanan yang dimiliki oleh Timnas Indonesia. Oke, kita bahas dari sisi formasi. Indonesia saat menghadapi Vietnam gunakan skema 1-3-4-3 ataupun 1-3-4-2-1. Di posisi penjaga gawang ada Dava, 3 back ada Putu Panji sebagai center back tengah, kemudian Ida Bagus Cahya sebagai center back sebelah kiri, Andi Faid Jamaluddin di center back sebelah kanan. Wingback kanan ada Davao, wingback kiri Fabio. Di posisi double pivot 2 gelandang ada Lucas Lee sama Tristan. Kemudian di posisi depan tentu saja Jos Holong sebagai striker, Jahabi Goli, Pandi Ahmad sebagai supporting.
Untuk posisi Vietnam, Coraknya tuh mereka guys, gunakan pola defense mungkin akan 4-4-2 ketika mengalami tanpa bola teman-teman, atau ketika semakin ditekan oleh timnas Indonesia, pola mereka berubah menjadi 4-5-1 ataupun 5-4-1. Sangat fleksibilitas apa yang ditampilkan oleh pemain-pemain dari Vietnam. Kita bahas beberapa item yang ditampilkan oleh individu yang dimiliki oleh Indonesia. Dari sini kita bisa mendapatkan pelajaran yang sangat amat berarti. Yang pertama, saat Indonesia U16 menghadapi lawan-lawan sebelumnya Australia, kayak Filipina, Singapura, Laos, itu sudah dilihat, dikomentari oleh Coach Nova Arianto. Bagaimana pemain Indonesia ini, ya masih muda, kita harap maklum teman-teman, sangat menggebu-gebu. Terus hajar, serang-serang, lari. Yang secara penekanannya, tempo tidak dimainkan. Ini dimention juga oleh Coach Nova Arianto saat menghadapi Australia selesai pertandingan. Kita lihat disebut oleh Coach Nova secara substansi ya teman-teman, pemain kita terlalu menggebu-gebu. Nah, ini dia yang kita bahas juga di pertandingan Australia. Berbeda saat menghadapi Vietnam. Aku bukan merasa sok tahu ya, apakah ini karena beradaptasi dengan cuaca panas dan lain sebagainya. Tetapi yang menjadi perbedaan yang cukup kentara, Indonesia permainannya tidak menggebu-gebu dan mengatur tempo. Saat kita bicara menghadapi Vietnam, memang kesabaran diuji. Contoh Thailand menghadapi Vietnam teman-teman di U16 ini, Thailand itu diuji banget kesabarannya. Di saat Vietnam mencoba mengontrol permainan. Nah, di saat Vietnam sudah kelelahan, fisiknya terkuras, di situ masuk Thailand untuk bisa merubah keadaan. Nah, dalam tahap ini Indonesia dengan lebih tenang, tidak terlalu tergesa-gesa, ngebut mainnya teman-teman, sampai kena bantai itu guys. Istilah yang aku gunakan, tancap gas terus. Bisa kita lihat pelan-pelan tenaga ataupun fisik yang dimiliki oleh pemain Vietnam terkuras. Di menit 30 menitan oke lah. Kemudian di 30 menitan ke atas, di babak kedua lagi semakin kelihatan mereka terkuras fisiknya. Mereka melakukan kesalahan-kesalahan individu, kemudian transisi cepat yang dilakukan oleh Indonesia untuk bisa menciptakan gol gagal. Mereka koordinasi dengan baik dari sisi defensif yang dimiliki oleh Vietnam. Dari sisi itu kita pun bisa melihat bagaimana sulitnya timnas Indonesia untuk bisa mengendalikan permainan, cenderung bermain long pass. Nah, itu atas apa yang dilakukan tentunya dari skema bertahan yang dimiliki Vietnam. Vietnam tadi sudah kita sebut, nomor 14 dari Vietnam ketika tanpa bola bergerak di depan, sejajar dengan striker yang lainnya. Jadi 4-4-2. Oke. Ketika Indonesia membangun serangan build up, nomor 14 tersebut yang berada di posisi depan terus mengikuti gerakan gelandang dari Indonesia. Misalnya Lucas Lee ataupun Tristan yang mencoba menjemput bola dari 3 back Indonesia. Nah, jadi nomor 14 ini pun ikut terlibat, tiba-tiba masuk ia menjadi orang ketiga di sektor tengah yang dimiliki oleh Vietnam. Jadi ada 3 pemain Vietnam di sektor tengah, nomor 14, nomor 6, nomor 22. Secara shape yang diimplementasikan oleh Vietnam. Jadi terbentuk itu 4-5-1. Nah, semakin dalam Indonesia melakukan penyerangan, kadang yang menjaga sisi kelebaran kanan khususnya, track back juga ke belakang menjadi 5-4-1. Nah, yang ingin aku tekankan, ada kaitannya Indonesia di sektor tengah sebelum menciptakan gol teman-teman, ataupun sulit untuk mengalirkan bola, sulit untuk bisa mengalahkan sektor tengah dari Vietnam. Double pivot dari Indonesia dihambat oleh 3 pemain dari Vietnam. 3 versus 2. Siapa menang? Tentunya Vietnam. Sehingga opsi-opsi yang dilakukan oleh pemain Indonesia bermain dari sektor sayap kiri, sayap kanan, ataupun memanfaatkan long ball. Di sisi lain, Tristan ataupun Lucas Lee tidak confidence untuk melawan 3 pemain dari Vietnam. Sehingga keputusan untuk mengganti Lucas Lee ini pun salah satu pemain yang sering kita mention teman-teman, tidak ataupun belum begitu memberikan efek yang luar biasa. Dimasukkanlah Evandra ya, nomor 6 kalau aku tidak salah teman-teman, ya Evandra Porasta di babak pertama. Nah, di situ Evandra memiliki kemampuan individu meskipun Indonesia kalah orang di tengah menghadapi sistem yang dimainkan oleh Vietnam.
Nah, jadi ada keterlibatan Sistem yang Vietnam tuh dilakukan compact, oleh guys, Evandra compact. atas Aku gol tuh pertama mendengar, guys, dimiliki sampai aku oleh senyum Indonesia itu. yang akhirnya merubah konstelasi permainan timnas Indonesia dan permainan dari Vietnam. Nah, dari situ juga kita bisa melihat bagaimana pembacaan yang dimiliki oleh Coach Nova Arianto dengan situasi yang sulit Tuh, ia guys, bisa pentingnya bereaksi, coach, guys. walaupun Pengalaman tuh. di pertandingan-pertandingan sebelumnya ada yang mengatakan Coach Nova Arianto kadang telat mengambil keputusan, tapi dari beberapa pertandingan yang dijalani oleh Coach Nova Arianto aku sebut lebih banyak melakukan keputusan-keputusan dalam konteks taktikal, strategi teman-teman yang akhirnya mempengaruhi ketimbang lambatnya dia mengambil keputusan. Nah, lalu di pertandingan guys, Indonesia U16 ini, di turnamen ini teman-teman, banyak pelajaran yang bisa kita petik juga. Bagaimana pemain-pemain kita cepat banget berkembang, terupgrade. Contoh Jahabi Goli pertama kali di turnamen AFF ini itu di media sosial disebut-sebut nyontoh-nyontoh Cristiano Ronaldo, jadinya dibuat anekdot Cristiano Jahabi Goli dan lain sebagainya. Guys. Dari situ satu pertandingan ke pertandingan lain sampai menghadapi Vietnam, guys, ada bunyi berkembang banget sikap yang ditampilkan oleh Jahabi Goli di atas lapangan dan menjadi pemain Indonesia yang termasuk menciptakan banyak gol. Kemudian Pandi Ahmad, Jo Solong juga hal serupa. Awal-awal Jo Solong pun dikritik dibandingkan dengan Mirza, lebih bagus Mirza. Jo Solong pun pelan-pelan membuktikan hal tersebut. Jadi reaksi anak muda ini untuk keluar dari tekanan situasi yang dianggap pemain tersebut nggak oke, bisa nih mereka tepis badai tersebut. Ya memang ada beberapa pemain yang harus terus meningkatkan, termasuk pemain-pemain seperti Jahabi Goli, Jo Solong, Mirza itu pun harus terus meningkatkan dirinya. Nah, di sektor belakang timnas Indonesia atau khususnya defensif teman-teman, masih aku mengkhawatirkan bagaimana masih banyak celah-celah yang muncul dari pertahanan timnas Indonesia yang tentunya itu harus terus diperbaiki dari sisi compactness, rapat padu padat, dan jarak antar lini. Kemudian peran dari double pivot Lucas Lee ataupun Tristan yang akhirnya diganti itu sangat penting untuk membantu 5 pemain belakang dari Indonesia. Ya, dari pertandingan ini dengan tidak Indonesia terlalu menggebu-gebu, bisa kita akhirnya membongkar pertahanan ataupun rapatnya jarak antar lini yang dimiliki oleh Vietnam yang terkuras akhirnya fisik yang dimiliki oleh pemain-pemain tersebut. Oke, mungkin sampai sini aja dulu teman-teman. Aku masih dan kita tentunya masih ingin melihat bagaimana perkembangan karir Coach Nova Arianto bersama tim nasional, baik itu kelompok usia ataupun kita nggak tahu ke depannya bagaimana. Namun dari saat Coach Nova Arianto menjadi pelatih timnas Indonesia U16 ini memberikan energi baru, permainan yang oke teman-teman, yang nggak monoton, jelas gitu pakemnya, skemanya, dan permainan pun menghibur dan banyak gol. Oke, mungkin sampai sini aja dulu teman-teman. Oke guys, itu video daripada Tommy Deski. Memang kalau kita dengar guys, beliau kata itu ada yang kufaham, ada yang ya maybe kita aja ambil aja untuk daripada beliau guys. Oke guys, pendapat aku tentang taktikal daripada Coach Nova ini kadang-kadang ada saja kesilapan beliau, ada yang kita itu aku pernah bahas guys. Aku udah bahas lama juga guys saat timnas U16 Indonesia menentang Vietnam, yang itu aku pernah bahas yang kita menang kan dan kita kalah. So, siapa yang udah follow aku lama dia tahu. Tapi untuk Coach Nova nih guys, untuk disamakan dengan untuk masa depan Coach Sintayong tuh bagi aku guys, beliau perlu belajar yang muda-muda dulu. Tim U16 dulu. Kalau senior nih guys, sukar guys. Senior nih sukar. Tapi bagi aku guys, mungkin Coach Nova ini untuk memegang tampuk sebagai coach senior itu ambil masa yang lama guys. Mungkin bagi beliau 5 tahun handle under 16, lepas tu handle under 19, handle under 23. Bagi beliau handle 5 tahun ke 6 tahun ke. Lepas tu kalau sudah solid beliau pegang kan, beliau tahu sudah pemain-pemain untuk dibawa, bagi aku good for him lah untuk menjadi salah satu coach timnas Indonesia guys. Bagi aku guys, aku agree kan untuk taktikal Coach Nova, dan yalah aku harap timnas U16 perbaiki dan balas dendam ke atas timnas Australia guys. Dan Coach Nova
maybe someday he gonna be Indonesian national team, maybe senior team, insyaallah. Kita tidak tahu guys, adakah Coach Nova ini bakal menjadi coach senior, I don't know, but we gonna find out. Okay, apa itu sahaja video kita kali ini. Like, share and comment, subscribe. Assalamualaikum amigos.